Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, selamat datang di POKP Podcast atau Podcast Po Kemang Pratama. Nah, Podcast Po Kemang Pratama ini merupakan program dari pelayanan profesi. Ya, ini program baru dan tadi sebelum kami memulai podcast ini kami sudah swab antigen. Jadi kami sudah sehat Bapak Ibu ya. Kami merupakan juga alumni dari COVID-19 ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tentang perpajakan. Nah, nanti ke depannya di podcast ini kita banyak bahas tentang profesi-profesi. Misalnya kedokteran, keimigrasian dan sebagainya, ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan edukasi kepada kita, ya, supaya podcast ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat, ya. Nah, di ruangan ini telah hadir Bapak Novianto Indra Setiawan. Selamat pagi Pak Novianto Indra Setiawan. Ya, mungkin sedikit perkenalan dari Bapak, nama lengkap, kuliah di mana Pak, pekerjaannya di mana sekarang. Silakan Pak. Nama Novianto Indra Setiawan, latar belakang akademis, saya alumni STAN tahun 96, lalu melanjutkan pendidikan di jenjang S1 dan beberapa S2. Saat ini saya dinas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat, Pak Pendeta. Baik. Bergereja di Gereja Po Kemang Pratama ya Pak ya? Gereja Po Kemang Pratama. Baik, Bapak Ibu nanti yang ingin mengetahui tentang siapakah Pak Novi itu lebih dalam lagi, nanti kami cantumkan di deskripsi YouTube ini tentang CV beliau. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pajak. Tentu sebenarnya tidak asing ya bagi kita kata pajak ini Pak ya, tetapi yang saya temui banyak orang sebenarnya belum mengerti pajak. Saya sendiri pun pengetahuan saya tentang pajak itu masih kurang Pak. Nah, pertanyaan yang pertama ini Pak, sebenarnya apa itu pajak Pak? Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya. Kalau kita bicara pajak sebenarnya di Alkitab juga di Matius ya Pak Pendeta ya? Iya, ada di Matius, saya bacakan ya Pak ya. Monggo, silakan. Matius pasal 22 ayat 21 mengatakan, jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, terima kasih. Ya. Berikan apa yang wajib kepada Kaisar itu bisa saya persepsikan pajak gitu ya. Jadi hak Kaisar pada saat itu adalah pajak yang dikolek oleh otoritas pajak di zaman Kerajaan Romawi pada saat itu. Saya mulai dengan definisi pajak tadi, Pak Pendeta tanya apa definisi pajak. Saya mulai dengan suatu quote pernyataan, nobody love tax. But nobody cannot hide from tax. Ya, tidak ada orang yang suka dengan pajak, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari pajak. Begitu ya. Ibu Menteri Keuangan kami pernah menyatakan bahwa ada dua hal yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama dalam kehidupan ini ya, yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah pajak. Gitu ya. Nah, tapi pajak saat ini bahkan beberapa waktu yang lalu ya. Masih menjadi momok ya, masih menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Kenapa? Terutama di Indonesia, kita punya sejarah yang kelam tentang pajak ini. Ya, di masa zaman kerajaan dulu ya, kita kenal dengan pemberian upeti Pak Pendeta kepada para raja yang sifatnya pemaksaan. Ya, sifatnya pemaksaan dan tidak jelas aturan mainnya, kan begitu ya. Sekarang saya baru akan uraikan apa definisi pajak itu Ada beberapa literatur bahkan ahli-ahli pajak yang mendefinisikan apa itu arti pajak ya, tapi saya bawa salah satu saja dari Profesor Santoso Broto-Diharjo. Beliau adalah salah satu ahli hukum dan salah satu mantan Direktur Jenderal Pajak. Beliau mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan. Ya, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjuk untuk apa? Untuk pembiayaan pengeluaran negara.
Jadi sifat pajak ini adalah yang pertama iuran wajib. Iuran Wajib. Baik. Ya, tapi nanti tata cara perhitungannya ada ya, tata cara perhitungannya ada. Ya. Yang kedua dapat dipaksakan. Nah, kenapa dapat dipaksakan? Karena pemungutannya berdasarkan undang-undang. Jadi ada pernyataan lagi no taxation without representation. Apa itu, Pak? Tidak ada pemungutan pajak tanpa ada keterwakilan atau kesepakatan. Jadi di undang-undang kita undang-undang dasar kita di pasal 23 pajak diatur di sana. Pajak diatur di sana. Kolektif pajak adalah kesepakatan antara negara dengan rakyatnya yang diwakili oleh parlemen, dalam hal ini DPR. Disitulah keterwakilan rakyat kita, Disitulah ada kesepakatan. No taxation without representation. If there are taxation without representation, there are robbery. Artinya apa? Tidak ada pajak tanpa ada kesepakatan. Tapi kalau ada pajak tanpa kesepakatan itu namanya perampokan. Kesepakatan dalam hal apa ini Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan rakyat. Dalam hal ini diwakili oleh wakil rakyat dalam bentuk parlemen DPR yang nanti kesepakatannya itu akan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Gitu Pak Pendeta. Jadi kira-kira itu pengertian pajak. Ketiga, apalagi yang dapat kita definisikan dari pengertian pajak itu, kita tidak dapat imbalan secara langsung dapat ditunjuk. Artinya apa? Kita bisa bayar pajak di Bekasi ini dengan besar. Saya bayar pajak, saya sudah besar di kota Bekasi ini, tapi kenapa kok jalan di Bekasi masih banyak yang lubang-lubang? Kenapa kok listrik di Bekasi masih banyak yang mati hidup? Kita tidak bisa menuntut pajak seperti itu. Uang collecting pajak mungkin bisa didistribusikan ke tempat-tempat lain. Kita tidak bisa mendapat, saya bayar saya harus dapat manfaat, tidak seperti itu. Beda nanti dengan sifatnya sumbangan atau iuran. Kita bisa menuntut langsung benefit atas apa yang sudah kita bayarkan kepada pemerintah. Itu definisi pajak, Pak Pendeta. Baik. Pertanyaannya, Pak, sebenarnya fungsi pajak itu apa? Fungsinya. Pajak punya dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter. Apa tuh fungsi budgeter? Fungsi budgeter adalah pajak sebagai money makernya kas negara, mesin uangnya negara. Di sini tugas pajak mengumpulkan atau mengisi kas negara. Dalam hal ini bisa APBN, bisa APBD. Itu fungsi pajak yang pertama. Lalu fungsi pajak yang kedua adalah reguleran, fungsi mengatur. Fungsi mengatur. Contohnya apa fungsi mengatur ini? Misalnya seperti ini. Untuk melindungi produksi dalam negeri, produksi dalam negeri, maka beberapa produk barang-barang dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, impor mereka akan dihujani dengan begitu banyak pungutan pajak. Contohnya PPN impor, pasal 22 impor, PPNBM, bea masuk, cukai, mungkin harganya kalau di dalam negeri sama, tapi begitu masuk ke dalam negeri, dia akan dihujani dengan beberapa jenis pungutan pajak yang menyebabkan harga mereka masuk ke Indonesia menjadi lebih tinggi. Akhirnya apa? Masyarakat diharapkan memilih produk Indonesia. Apalagi kemarin Pak Jokowi sudah melonsing kalau jemaat lihat mengikuti 2 hari ini. 2 hari kemarin Pak Jokowi sempat marah-marah kepada kementerian dan lembaga. Kenapa kita masih menggunakan barang-barang impor? Program BBI Bangga Buatan Indonesia. Ini fungsi pajak di situ untuk memproteksi industri dalam negeri untuk barang impor. Bukan tidak diperbolehkan masuk apalagi kita di era perdagangan bebas, silakan masuk, tapi dihujani dengan begitu banyak pungutan sehingga nanti biar di dalam negeri harganya lebih mahal. Sehingga masyarakat akan berpikir lebih baik saya mengkonsumsi produk Indonesia. Yang kedua contohnya lagi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ada beberapa produk buku-buku pelajaran kitab-kitab suci segala macam itu tidak dikenakan PPN jemaat. Jadi kalau kita main ke toko buku tidak semua buku di sana dikenakan PPN, tidak. Buku-buku pelajaran untuk anak-anak kita, pelajaran-pelajaran umum, kitab suci, buku agama itu tidak dikenakan PPN. Tujuannya apa? Supaya harga buku lebih murah, Untuk
suatu daerah bisa berkembang ya, misalnya sekarang sedang dikembangkan IKN misalnya, ibu kota negara ya. Nah, supaya para investor tertarik berinvestasi di sana, bagaimana caranya? Pajak masuk di situ ya. Mereka diberikan beberapa fasilitas yang dibebaskan dari pungutan misalnya ya, dibebaskan dari pengenaan pajak. Nah, tujuannya apa? Supaya investor tertarik masuk ke sana karena dapat fasilitas-fasilitas pembebasan pajak. Itu Pak. Oh iya. Secara garis besar fungsi pajak itu. Berarti hampir mungkin ada kaitannya juga Pak dengan masyarakat yang beli handphone di luar negeri gitu kan? Kan sekarang kalau beli handphone di luar negeri itu kalau bawa ke sini itu harus bayar pajak lagi. Ada hubungannya semua dengan itu Pak ya? Betul Pak. Ya, oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini Pak. Sebenarnya siapakah yang wajib pajak itu Pak? Oke. Ya. Kadang kita beberapa wajib pajak kita belum paham apa beda antara subjek pajak dan wajib pajak. Siapakah si subjek pajak? Siapakah wajib pajak itu? Ya. Apakah saya sudah subjek pajak atau apakah saya masih subjek pajak atau apakah saya harus sudah menjadi wajib pajak? Nah, sekarang saya bongkar dulu ya, saya uraikan dulu apa beda antara subjek dan wajib pajak. Subjek pajak ya di Undang-Undang PPh kita, Undang-Undang 36 tahun 2008 yang sekarang dirubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya, Undang-Undang 7 tahun 2021. Di pasal 2 di sana dijelaskan ada 3 kelompok besar subjek pajak. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi. Ya. Yang kedua yaitu subjek pajak badan usaha. Ya, yang ketiga itu subjek pajak BUT, bentuk usaha tetap. Tapi saya akan perdalam saja yang subjek pajak pertama ya, karena berkaitan dengan para jemaat kita. Yang pertama yaitu subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi itu siapa? Ya, subjek pajak orang pribadi nanti dibedakan menjadi 2, subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Ya, subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu siapa? Anda dan saya yang sejak lahir berada di Indonesia. Ya, itu yang pertama ya, WNI lah gitu WNI, warga negara Indonesia. Anda dan saya yang memang sejak lahir berada di Indonesia. Yang kedua, WNA. WNA bisa jadi subjek pajak dalam negeri, Pak? Bisa. WNA yang seperti apa, Pak? WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 183 hari ini disebut dengan time test bahasa pajaknya. Setiap negara beda-beda. Indonesia pakai angka 183 hari atau 6 bulan 3 hari. Ya, tapi negara lain ada yang 60 hari, ada yang 120 hari, ada yang 90 hari. Ya. Jadi mereka yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Maka ke hari 184-nya dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi hak dan kewajibannya dipersamakan dengan WNI. Yang ketiga siapa? Orang pribadi ya, warga negara asing yang menyatakan niat dan berada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Menyatakan niat contohnya apa? Mereka memiliki kartu izin tinggal sementara, KITAS atau kartu izin tinggal tetap, KITAP. Biasanya ini saudara-saudara kita ekspatriat. Ekspatriat yang memang berencana tinggal di Indonesia untuk melakukan kegiatan. Nah, orang seperti ini tidak perlu tunggu 183 hari tadi. Begitu mereka menjejakkan kakinya pertama di Indonesia, dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, lalu yang terakhir subjek pajak dalam negeri adalah warisan yang belum terbagi. Nah, ini yang teman-teman jemaat yang mungkin belum pernah dengar. Jadi kalau ada subjek pajak orang pribadi, Anda dan saya, suatu saat menghadap Sang Pencipta, meninggal dunia, tidak serta-merta kita kewajiban subjektif kita hilang. Nanti akan muncul subjek pajak pengganti, Pak Pendeta. Yang disebut dengan warisan yang belum terbagi. Tapi itu hanya untuk subjek pajak orang pribadi yang meninggal dunia, yang meninggalkan warisan. Tapi warisan tadi belum sempat dibagikan. Ya kan ada ya orang yang memang dia sudah prepare, nanti kalau saya meninggal warisan saya akan dibagikan ke A, si B, ke si C, D, bisa. Tapi ada juga yang nggak prepare, tiba-tiba dia meninggal dan punya harta yang belum sempat dibagikan. Maka muncul subjek pajak mengganti yang namanya warisan belum terbagi. Lalu siapa yang menjalankan hak dan kewajibannya? Ahli warisnya. Lalu kapan berakhir kewajiban pajak subjektifnya? Pada saat warisan tadi dibagikan. Gitu ya. Nah, lalu kapan saya orang pribadi menjadi subjek pajak dan kapan berakhir?
kita menjadi subjek pajak orang pribadi untuk WNI ya, warga negara Indonesia sejak dilahirkan. Sejak lahir Pak ya? Sejak dilahirkan. Oh, iya. Lalu kapan saya berhenti menjadi subjek pajak? Sejak kita meninggal dunia. Oke. Ya, itu untuk warga negara Indonesia. Tapi kalau untuk dua kategori subjek pajak asing tadi, WNA tadi, ya dia menjadi subjek pajak dalam negeri sejak dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau sejak menyatakan niat berada di Indonesia, berakhir pada saat kapan? Saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua subjek pajak ini nanti menjadi wajib pajak, Pak? Iya, Kan begitu ya? Iya, betul. Nah, betul. wajib pajak adalah subjek pajak yang sudah memiliki objek pajak. Ya, Subjek jadi wajib pajak. pajak adalah seseorang atau orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Oke. Ya, persyaratan objektif itu apa, Pak? Dia memiliki penghasilan. Ya, dia memiliki penghasilan. Jadi masing-masing kita akan menjadi wajib pajak tuh di waktu yang berbeda. Bisa saya misalnya punya adik kembaran gitu ya, punya adik kembaran. Saat subjek pajaknya bareng pada hari kita lahir. Subjeknya, Tapi menjadi wajib pajaknya tentu mungkin berbeda. Ya. Saya dengan kembaran saya mungkin ya, kalau saya punya saudara kembar ya, ketemu objek pajak atau penghasilannya siapa yang lebih dulu? Siapa yang dulu? Iya. Ada artis cilik tuh dulu, saya ingat tuh, Baim cilik dulu. Baim cilik. Atau Yosua lah dulu ya, Yosua sekarang sudah besar. Dia umur 3-4 tahun sudah memiliki objek pajak, penghasilannya miliaran. Usia 4 tahun dia sudah menjadi wajib pajak. Ya, tapi saya menjadi wajib pajak baru usia 23 tahun setelah saya bekerja dan punya penghasilan. Oh, iya. Ya, jadi pengertian subjek pajak dan wajib pajak berbeda. Oke. Ya, berarti subjek pajak itu sejak kita lahir dan wajib pajak itu setelah kita punya penghasilan ya Pak ya? Kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Pak. Apakah kita itu harus punya NPWP dan apa manfaatnya kalau kita sudah punya NPWP Pak? Baik Pak Pendeta Dimas. Iya. Salah satu fenomena yang menarik dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 7 tahun 2021 adalah masalah NPWP. Ya. Banyak anggapan di wajib pajak ya, banyak anggapan di masyarakat kita bahwa kalau ber-NPWP itu banyak repotnya daripada banyak manfaatnya. Kira-kira. Belum lagi repot ngurusnya ya, repot mendaftarkan dirinya. Kemarin ada salah satu jemaat telepon saya juga ya. Pak ini gimana gitu, untung dapat sekanan baik. Jadi begini, masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaan sebelumnya. Seorang subjek pajak akan berubah status menjadi wajib pajak setelah subjek pajak ini menemukan objek pajaknya, yaitu penghasilan. Ya, begitu subjek pajak memiliki objek pajak, yaitu penghasilan, ya, tidak ada satupun kata-kata di undang-undang yang menyatakan besar kecilnya nominalnya, tidak. Yang dinyatakan adalah dia punya objek pajak yaitu penghasilan. Maka subjek pajak ini sekarang berubah status menjadi wajib pajak. Ya. Lalu apa tanda bahwa dia adalah seorang wajib pajak? Betul. Nah, kepada subjek pajak yang sudah berubah status menjadi wajib pajak, maka kepadanya akan diberikan yang namanya nomor administrasi perpajakan, yang dikenal dengan nomor pokok wajib pajak, NPWP. NPWP. Lalu siapa Pak yang harus punya NPWP? Ya betul. Kan betul, begitu ya? Iya. Yang pertama, mereka yang sudah memiliki penghasilan. Yang kedua, karena persyaratan memiliki NPWP ini salah satunya adalah harus memenuhi persyaratan administratif memiliki KTP, akhirnya yang harus memiliki KTP. Lalu bagaimana Pak dengan Baim tadi Pak yang Joshua tadi yang umur 3-4 tahun sudah memiliki penghasilan katanya sudah harus berubah menjadi wajib pajak. Padahal dia belum punya KTP kan belum bisa mengurus NPWP kan gitu ya Pak Pendeta ya. Benar. Di pasal 8 Undang-Undang PPH kita untuk anak yang belum dewasa anak yang belum dewasa itu umur 18 tahun ke bawah, maka kewajiban pajaknya nanti digabung dengan orang tuanya.
Oh. Ya, jadi yang menjalankan kewajiban pajaknya tuh orang tuanya, bukan berarti dia bebas dari pengenaan pajak. Iya, Nah, iya, ya. iya. Sekarang kita kembali ke NPWP. Nah, Iya. lalu apa sih Pak manfaatnya saya punya NPWP kan begitu ya? Iya, Itu kan yang betul. banyak orang tanya kan Iya, ya. iya benar. Ya, benefitnya apa sih Pak? Saya punya NPWP sehingga saya harus mengurus NPWP kan begitu ya. Begini teman-teman. Sebenarnya sistem pemungutan pajak kita tuh self assessment. Artinya apa? Kita yang menilai kita sendiri apakah kita sudah layak menjadi wajib pajak atau belum. Ya, setelah kita menjustifikasi kita sebagai wajib pajak dengan kesadaran sendiri kita datang ke kantor pajak atau sekarang lewat media online ya untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP. Ya, seperti itu. Bisa dengan online, bisa datang ke kantor pajak. Tapi sekarang DJP akan memperbanyak fasilitas-fasilitas secara elektronik gitu ya. Pak Pendeta kemarin kan juga udah punya NPWP kan? Udah buat Pak. Ya, jadi fungsi NPWP yang pertama adalah sebagai sarana administrasi pemenuhan kewajiban pajak. Ya. Yang kedua, nah NPWP sekarang sudah banyak dipakai oleh lembaga-lembaga lain sebagai syarat untuk misalnya perizinan, bertransaksi, ya segala macam. Ya, Anda kalau jual tanah atau bangunan pasti diminta NPWP. Beli juga begitu. Nah, bahkan kalau ada karyawan, kalau ber-NPWP dan tidak ber-NPWP dibedakan tuh pengenaan PPh 21-nya. Ya, yang ber-NPWP dikenakan tarif pajak normal, yang tidak ber-NPWP dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi. Nah, ya pilihan itu ya. Nah, lalu apalagi Pak fungsi daripada NPWP? Yang jauh lebih penting daripada fungsi NPWP adalah kita ingin memperbesar jumlah base wajib pajak terdaftar kita. Ya, jumlah base wajib pajak terdaftar. Sangat ironis ya, jemaat, jumlah wajib pajak kita terdaftar tuh sangat ironis ya. Kita 270 juta ya, 270 juta penduduk Indonesia ini baru sekian persen saja yang ber-NPWP. Kita berbicara tentang NPWP. Kita belum bicara tentang tax ratio. Tax ratio itu apa Pak? Tax ratio itu perbandingan antara penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto kita. Apa sih produk domestik bruto itu? Produk domestik bruto itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia kita sudah tertinggal. Ya, kita top tax ratio kita itu di tahun 2012 itu 12%. Ya, kemarin saya baca-baca di internet tahun 2021 kita cuma 9,11%. Jauh dari negara tetangga kita Singapura yang negara kecil itu sudah 12-13%. Filipina lebih hebat lagi 17-18%. Negara-negara di Eropa Barat ada yang 41%. Artinya apa? Tingkat awareness, tingkat kesadaran mereka terhadap perpajakan sudah luar biasa. Ya. Perlu jemaat ketahui juga penerimaan pajak ini hampir 75-80% menopang penerimaan negara. Ya, menopang 75-80% ini APBN kita diisi dari situ teman-teman. Ya, para jemaat ya. Jadi memang kepatuhan, kesukarelaan wajib pajak ya. Untuk menunaikan kewajiban pajaknya ini sungguh diharapkan. Nah, setelah saya punya NPWP, apa yang harus saya buat? Iya, betul. Kan begitu ya? Iya, benar Pak, benar. Apakah cukup masuk ke kantong aja, nanti kalau ada perlu baru saya fotokopi untuk lampirkan ya. Nah, ini teman-teman ya, dengan para jemaatnya, begitu kita sudah ber-NPWP, di sana melekat hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak melekat di sana. Ya, mungkin ini kekurangan kami di Direktorat Jenderal Pajak yang selalu kami dengung-dengungkan adalah masalah kewajiban. Sebenarnya hak wajib pajak itu juga banyak sekali. Ya, hak wajib pajak itu banyak sekali. Sebenarnya teman-teman juga bisa memanfaatkan jaringan yang sudah dibuka online di Kering Pajak ya. Di Kering Pajak di sana juga bisa teman-teman manfaatkan untuk menanyakan apa sih hak dan kewajiban saya. Kan gitu ya. Nah, salah satu kewajiban Bapak Ibu adalah penyampaian SPT tahunan yang 3 hari ke depan berakhir nih di bulan Maret untuk orang pribadi. Ya, tanggal 31 Maret di forum ini saya ingatkan ya, jemaat-jemaat yang ber-NPWP sudah menyampaikan SPT atau belum. Nah, yang rancu lagi
Pak, apakah kalau saya sudah ber-NPWP saya harus bayar Harus pajak? bayar. Iya, betul, Pak. Kan begitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Kita paling takut tuh kehilangan resources kita ya. Ya tadi saya sampaikan nobody love Iya. tax ya. Tidak ada orang suka dengan bayar pajak, kan begitu ya? Iya, Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman ya. Iya. Jadi NPWP adalah sarana administrasi kewajiban perpajakan untuk identitas wajib pajak. Masalah dia harus membayar pajak atau tidak harus dibandingkan dengan threshold yang ditentukan oleh undang-undang PPh kita. Ya, penghasilannya nanti kita bandingkan dengan batas penghasilan tidak kena pajaknya atau disebut dengan PTKP. Ya, di pasal 7 di sana ada batas penghasilan kita yang tidak dikenakan pajak. Ya, yang besarannya disesuaikan dengan kondisi si wajib pajak, marital statusnya. Ya, misalnya dia bujangan, nanti sampai batas mana penghasilan yang akan dikenakan pajak. Bujangan dibedakan lagi, apakah bujangan ada tanggungan atau tidak. Ya, nanti ada lagi yang menikah, bujangan dan menikah. Menikah ada lagi, menikah anak 1, anak 2 atau anak 3, beda-beda PTKP-nya. Saya kasih contoh. Ya, Mas Suwarsono misalnya ya, Mas Sono, bujangan. Bujangan. Ya, bujangan itu notasi PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya adalah TK 0. Ya, tidak kawin, tanggungan 0. Ya, Mas Sono nggak ada tanggungan. Misalnya. Ya. Maka dia akan dikenakan pajak. Inilah threshold paling rendah penghasilan tidak dikenakan pajak. Ya, untuk seorang bujangan tanpa tanggungan dia akan dikenakan pajak kalau penghasilnya di atas 54 juta, Pak Pendeta. Di atas, setahun. Di atas 54 juta setahun. juta setahun. Oke. Atau 4.500.000 sebulan. Per bulan. Ya, jadi 54 juta kalau dibagi 12 4.500.000. 4 juta. Ya. Jadi Mas Sono akan dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang lebih dari 54 juta. Oh, okay. Misal Mas Sono penghasilannya 1 bulan 3 juta misalnya. Ya. 3 juta kan masih di bawah 4.500.000 1 bulan. Benar. Betul ya? Ya. Jadi kalau 3 juta dikurangi 4.500.000 maka hasilnya minus. Minus. Ya, maka Mas Sono belum bayar pajak Belum bayar karena masih pajak. minus. Iya, benar. Tapi apakah Mas Sono tidak harus ber-NPWP? Harus ber-NPWP. Harus. Karena dia memiliki penghasilan tadi. NPWP lah identitas dia sebagai wajib pajak. Pajak. Kan gitu ya. Iya. Tapi Mas Sono belum bayar pajak. Kenapa? Karena penghasilannya masih di bawah threshold tadi. Iya. Ya. Pak Pendeta misalnya sekarang K1 menikah dengan tanggungan 1 anak. 1 anak. Nah, ini berapa thresholdnya? 54 juta ditambah 4.500.000 status kawin, ditambah tanggungan 1 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 9 juta 63 juta. 63 juta. Nah, Pak Pendeta kalau penghasilan dalam 1 tahun lebih dari 63 juta, maka selisihnya baru dikenakan pajak. Oke. Tapi kalau di bawah itu ya tidak dikenakan pajak. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Nah, itu nanti dilihat lagi. Loh, saya kan pendeta, penghasilan saya mungkin setahun lebih dari 63 juta. Iya. Betul ya? Iya. Tapi kan saya pendeta, apakah saya tetap harus bayar pajak? Ya, betul. Ya, lihat. Ya, di Undang-Undang PPh kita juga di pasal 4 ayat 3 ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pajak, Pak Pendeta. Oke. Ya, contohnya Iya. adalah sumbangan. Ya, Pak Pendeta ini kan penghasilannya setiap bulan dari gereja. jemaat ya, dari Iya, gereja jemaat, dari sumbangan para jemaat dalam bentuk persembahan kan begitu ya. Iya. Itu masih masuk dalam kategori bukan penghasilan atau bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Jadi Pak Pendeta meskipun di atas 63 juta dalam 1 tahun ya masih tidak dikenakan pajak karena penghasilannya bukan objek pajak. Objek pajak. Tapi Pak Pendeta kan ber-NPWP. Betul. Nah ya, jadi jangan pernah kaitkan NPWP dengan dikenakan pajak atau tidak. Tapi harus buat SPT, Pak ya. Nah, ya nanti saya jelaskan. Nah, ya. Oke, Begitu iya, NPWP tadi melekat di diri kita, Iya, maka iya. kewajiban SPT tadi ada, Pak Pendeta. Oh. Salah satu kewajiban yang kita harus tunaikan kalau kita ber-NPWP adalah setahun sekali kita menyampaikan SPT tahunan kita. Yang kita sampaikan nanti di akhir Maret, 31 Maret ini. Untuk tahun pajak 2021 hari Kamis terakhir jemaat ya. Mudah-mudahan jemaat sudah mengisi SPT-nya. SPT-nya sekarang nggak rumit kok ya. Nanti kita akan masuk ke SPT, Pak. Nah, untuk informasi tambahan saja Pak Pendeta, di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kita, nanti NIK kita, nomor induk kependudukan kita, itulah NPWP kita. Oh.
Ya, jadi sudah terintegrasi antara DJP dengan pemerintah dalam negeri, Kementerian Dalam Negeri, bahwa nanti NIK kita mulai tahun 2023 itulah NPWP kita. Jadi nanti NIK warga negara Indonesia yang di Tenggarai ya, di Tenggarai. Kembali ke self assessment kita ya. Kita sudah merasa punya penghasilan, kita bisa langsung minta aktivasikan NIK kita menjadi NPWP. Ya, ini dalam rangka single SIN ya, single identity number ya, gitu kira-kira. Itu penjelasan saya tentang NPWP kita. Kembali ke SPT tadi Pak ya, tadi sempat kita singgung kan. SPT itu fungsinya apa Pak? Ya. Sebenarnya. Iya. Dan regulasi terkait SPT itu apa aja Pak? Baik. Ya. Tadi ada pertanyaan Pak Pendeta, Pak setelah saya punya NPWP kewajiban saya apa Pak? Menyampaikan SPT. Betul. Salah satunya adalah menyampaikan SPT ya. SPT itu adalah surat ya, surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melakukan penghitungan pajak. Oke. Jadi kita tahu berapa sih yang harus saya setor lagi ke negara nih lewat sarana SPT itu. Yang kedua untuk melaporkan pembayaran pajak yang sudah kita lakukan. Ya, lewat SPT itu. Lalu apalagi untuk melaporkan harta dan kewajiban kita. Kita punya harta apa saja kita laporkan di SPT. Kita punya kewajiban atau hutang apa saja kita laporkan di SPT. Ya, lalu yang terakhir adalah sebagai sarana untuk melaporkan penghasilan baik yang objek pajak maupun yang bukan objek pajak. Jadi SPT ini fungsinya adalah untuk melaporkan seluruh aktivitas perpajakan kita selama 1 tahun. Ya, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ya. Setelah 3 bulan tahun pajak itu berakhir, kita diberi waktu untuk menyusun SPT kita. Ya, dari Januari, Desember, Februari, dari Januari, Februari, Maret kita diberi waktu untuk mengisi SPT kita, baru kita sampaikan. Ya. SPT macam-macam ya, SPT untuk orang pribadi macam-macam. Ya, ada 3 jenis SPT orang pribadi. Ya, yang penggunaannya tergantung sumber penghasilan dari si wajib pajak. Ya, Pak, kalau wajib pajaknya saya sebagai karyawan saya pakai SPT yang mana? Ya, saya usahawan saya pakai SPT yang mana? Ya, saya seorang profesional atau pekerja bebas saya pakai yang mana gitu ya. Jadi ada 3 jenis SPT Pak Pendeta. Ya. Beda-beda lagi tuh Pak ya. Ya, 3 jenis SPT untuk orang pribadi. Kita fokus ke orang pribadi ya. Nanti badan ada juga SPT-nya. Kita fokus ke orang pribadi saja. Ya. Yang pertama yaitu SPT 1770 polos ya. Jadi untuk SPT orang pribadi diberi notasi oleh DJP dengan angka 1770. Ya, 1770. Ada 3 jenis. 1770 polos, 1770 S. S itu artinya sederhana dan 1770 SS sangat sederhana. Oke, sekarang saya akan explain yang dari 1770 SS saja dulu ya. 1770 SS adalah SPT yang didesain untuk wajib pajak yang penghasilannya berasal hanya dari karyawan. Hanya dari karyawan. Ya, penghasilannya dia hanya berasal dari penghasilan sebagai karyawan. Ya, jadi nanti dilihat dari aras mengalirnya penghasilan, wajib pajak akan dikelompokkan satu penghasilan yang bersumber dari karyawan, ya, penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha, lalu yang ketiga penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas. Ya, nanti SPT-nya macam-macam ya. Nah, kalau ada wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya hanya berasal dari karyawan dan jumlah penghasilan brutonya kurang dari 60 juta dalam 1 tahun, dia pakai SPT 1770 SS. Sangat sederhana. Dia cukup 1 halaman saja SPT ini. Ya, nanti dilampiri dengan SPT diisi dilampiri dengan bukti potong dari kantor ya, bukti potong PPh 21. Ya, jadi setiap karyawan itu akan diberi bukti potong setiap akhir tahun. Ya. Lalu yang kedua SPT 1770S sederhana. Iya. Ini untuk siapa? Untuk seorang wajib pajak yang penghasilannya bisa bersumber dari karyawan. Ya, dia karyawan. Tapi lebih dari 60 juta. Karyawan
lebih dari 60 juta. Iya, Oke. tadi kan kalau yang SS karyawan tapi kurang dari 60 juta Kurang. dalam 1 tahun, Iya, ya. iya, Dan yang iya. kedua ini dia penghasilan bersumber dari karyawan, Iya. bisa berasal dari satu pemberi kerja atau lebih dari pemberi kerja, Iya, iya, ya. iya, iya. Tapi penghasilan total brutonya nanti di atas 60 juta. Di atas 60 juta. Tahu ya, paham ya bedanya ya? Iya, iya, iya. Jadi sama-sama untuk karyawan, tapi yang pertama tadi untuk yang kurang dari 60 juta, Iya. yang kedua 1770S tadi untuk yang lebih dari 60 juta. Yang terakhir adalah SPT 1770 polos tanpa notasi S dan SS. Untuk Iya, siapa iya, nih Pak iya. Pendeta? Iya, iya. Nah, SPT ini didesain untuk wajib pajak yang penghasilannya berasal dari kegiatan usaha Kegiatan usaha. atau pekerjaan bebas Oke. Ya. Iya. dan atau karyawan. Oke. Nah, perhatikan kata-kata saya ya. Nah, berarti karyawan bisa pakai SPT 1770 ini Pak? Bisa. Ya, sepanjang karyawan tadi punya penghasilan lain yang bersumber dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke. Misalnya Iya, saya, iya, iya. saya ASN di Direktorat Jenderal Pajak, ya. Iya. Tapi ternyata saya punya kegiatan profesi lain Betul. sebagai pengajar, misalnya, Iya, ya. iya. Maka saya harus pakai yang 1770 tanpa notasi polos, Oke. Iya. ya. Iya. Atau saya sebagai karyawan, tapi di rumah saya punya usaha, Iya. ya saya harus pakai itu, Hmm. ya. Jadi kalau ada karyawan memiliki penghasilan lain selain karyawan, baik dari usaha atau pekerjaan bebas, dia pakai SPT 1770 polos. Di sini nggak dilihat apakah di bawah atau di atas 60 juta. Paham ya? Paham, Ya. paham. Kalau di bawah 60 juta pakai yang 1770 SS, yang di atas 60 juta pakai S, S. tapi kalau dia karyawan di atas atau di bawah 60 juta, tapi punya penghasilan lain dari Lain. usaha atau pekerjaan bebas, dia pakainya pakai yang 1770. 70. Gitu Pak Pendeta. Oke. Jadi Iya, masing-masing iya, iya. SPT ini fungsinya Iya, beda-beda. iya. Pas sekali Pak ya, berarti sudah melaporkan ya? 31 Maret, 30 tapi teman-teman batasnya. batas terakhir, tapi jemaat bagi jemaat yang mengalami butuh extended waktu masih bisa mengajukan penundaan, ya, 2 bulan diberi waktu penundaan sampai dengan 2 bulan dari bulan Maret itu berarti Mei. Iya, iya. Ya. Oke. Tapi harus mengajukan surat ke DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Iya, Tapi iya. kalau memang bisa ya diusahakan, karena sekarang penyampaian SPT simple sekali ya, cukup Online Pak ya? online pakai e-form ya. Kemarin ada beberapa Iya. wajib pajak yang sudah saya edukasi juga bisa kok ya. Iya, Mudah iya. sekali. Sekarang wajib pajak kita manjakan dengan sarana elektronik lah. Iya, ya, iya. di musim pandemi. Berarti jemaat yang ingin konsultasi langsung ke Bapak bisa Pak ya? Monggo, silakan. Nanti kita kasih nomor HP ya, Bapak Ibu bisa langsung telepon Iya. Pak Novianto. Oke Pak, sebenarnya banyak banget ya Pak, berarti kalau kita membahas soal pajak ini banyak sekali, banyak hal Pak ya. Saya masuk pajak itu 93. Ya, Iya. pendidikan sampai hari ini saya masih proses belajar. Masih belajar. Kenapa? Karena pajak itu dinamis sekali Pak Dimas. Dinamis sekali ya. Saya itu tiap hari buka text based knowledge ya di dashboard aplikasi kami. Setiap menit ada aja peraturan yang Ada berubah. Ya, dinamis mengikuti perkembangan Iya. zaman. Tapi sebenarnya esensi pajak itu luar biasa ya. Esensi pajak itu luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Robinhood itu nggak salah, ya itu baik, ya. Tapi caranya yang salah. Caranya yang salah. Caranya yang salah. Dia mendistribusikan kekayaan dari orang kaya kepada si miskin, ya. Si Ya. kaya dia curi, dia rampok, Dia lalu hasilnya bagikan. dia bagi-bagi ke orang Ya. miskin, ya. Ya. Pitung juga begitu di Indonesia Ya, ada tokohnya, ya. Kemarin bahkan Crazy Rich itu ada yang saya nggak sebut nama, udah sebut Iya, Robinhood-nya bagi-bagi juga Indonesia itu. kan gitu ya. Iya, iya. Pajak inilah menurut saya cara yang paling elegan mendistribusikan kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Ya, karena lewat apa? Lewat undang-undang tadi, berdasarkan kesepakatan tadi. Iya, iya, gitu ya iya, kira. iya. Nah, mungkin masih tingkat kepatuhan wajib pajak kita belum terlalu bagus, belum terlalu tinggi ya. Mungkin karena satu pengalaman buruk tentang pajak ya di zaman-zaman dulu. Yang kedua mungkin masalah pengelolaan uang pajaknya itu sendiri, begitu sudah terkumpul kemana kan begitu ya kira-kira Iya, ya. iya. Nah, itu udah di luar koridor domain kami. Terus yang ketiga masalah bingungnya wajib pajak. Kok pajak di Indonesia ini tumpang tindih, sebentar-bentar bayar pajak ini, habis ini tumbul pajak nih.
Betul nggak? Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, ini karena edukasinya yang kurang. Oke. Ya, Iya. saya selama saya sekolah, Ya. saya baru dapat tentang pajak itu ya masuk STAN itu tahun 93. Dan saya kalau ngajar di kelas ya, ngajar di kampus-kampus, saya tanya mahasiswa saya, kamu belajar pajak sejak kapan? Ya sejak di sini, Pak. Jadi dari SD sampai SMA belum ada edukasi tentang perpajakan. Iya. Nah, saya sering diskusi dengan orang-orang Kemendiknas tuh, nggak bisa ya didesain ya pajak ini menjadikan bagian dari kurikulum lah. Iya, betul Pak, betul, setuju. Kita didik yang sudah yang kita Benar, mulai adik-adik kita inilah kita masukkan, ya nggak usah cara menghitungnya dulu lah, tapi kita kasih pengertian pemahaman ya. Benar. Gitu. Benar. Jadi kalau tumpang tindihnya pemungutan pajak itu sebenarnya menurut saya nggak tumpang tindih, tapi karena kita tidak tahu saja ya. Karena pajak itu berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, Pak Dimas. Okay. Ya, ada pajak pusat dan ada pajak daerah. Ya. Pajak pusat itu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan penggunaannya untuk seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Nah, dalam hal ini yang dipercaya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Ya. Nah, itu kita kolek pajaknya, kita distribusikan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini. Lalu contohnya apa? PPH, PPN, bea masuk, cukai, bea metre, ya itu pajak pusat. Ya PBB sebagiannya sektor tanah, sektor hutan, kebun dan tambang. Lalu ada lagi pajak daerah. Pajak daerah inilah yang lebih banyak lagi. Pajak daerah ini nanti dibagi pajak daerah yang dikolek oleh pemerintah provinsi dan dikolek oleh kabupaten dan kota. Ya, contoh pemerintah provinsi kalau kita bayar tiap bulan tuh tiap tahun pajak kendaraan bermotor. Iya, betul. Ya, bea balik nama kendaraan bermotor. Banyak sekali. Lalu ada lagi pajak daerah. Ya, kalau kita makan di restoran kita dikenakan pungutan pajak restoran 10%. Kita nginap di hotel dikenakan pungutan pajak hotel 10%. Kita parkir dikenakan pajak parkir. Nah, ini yang membingungkan masyarakat kita. Sebenarnya nggak tumpang tindih. Ya, nggak tumpang tindih karena satu hal yang harus dihindari dalam pemungutan pajak, mendesain suatu kebijakan pajak adalah adanya double taxation, pemungutan pajak berganda. Jadi nggak boleh ada pajak berganda atas objek pajak yang sama. Cuman lembaga pemungutnya saja yang berbeda. Nah, ini masalah edukasi komunitas. Iya, betul. Ya, setuju Pak, setuju itu Pak. Kami di sekolah teologi Pak nggak pernah diajarkan soal pajak. Justru lewat podcast ini ya, podcast ini kita bisa mengedukasi wajib pajak. Saya sudah siapkan beberapa program, nanti kalau memang diperlukan saya bisa share lagi tentang beberapa hal. Iya, harus malah Pak, harus. Ya. Oke, gitu. Bapak Ibu yang ingin bertanya juga mungkin nggak melalui nomor telepon, bisa juga di chat ya, di chat YouTube ini, nanti kami akan jawab, pasti kami akan jawab. Nah, yang terakhir nih Pak, ada beberapa current issue nih mengenai PPS, terus HPP ini Pak, UU HPP, terus kenaikan tarif PPN di April 2022 ini Pak. Ya, mungkin jemaat juga ngikuti ini ya, bahkan kemarin untuk saya satu-satu dulu ya untuk PPS program pengungkapan sukarela, ada beberapa jemaat yang sudah mendapat surat cinta dari DJP ya, lewat email bahkan ada yang sudah chat ke saya nih gimana menjawabnya, kakak saya juga begitu. Jadi begini teman-teman jemaat, PPS ini adalah salah satu produk turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan kita. Ya, di tahun 2020 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini sejarahnya ya, saya flashback dulu. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, ya, Omnibus Law. Salah satu yang direvisi di situ masuk dalam Omnibus Law adalah tentang perpajakan. Ya, di sana ada pasal 111, 112 dan 113 di Undang-Undang Omnibus Law itu. Lalu DJP gerak cepat membuat aturan turunannya dengan membuat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, Undang-Undang HPP. Ya, meskipun waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja ini di Mahkamah Konstitusi sempat ditolak ya, bahkan disuruh revisi. Tapi kalau untuk Undang-Undang untuk Undang-Undang Perpajakan yang dari Omnibus Law itu kita sudah menindaklanjuti sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Ya, lalu disempurnakanlah dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang rilis berlaku per November 2021. Nah, di dalam salah satu itu yang direvisi adalah masalah Undang-Undang KUP, PPH, PPN dan
masalah PPS ini. PPS. Nah, saya akan explain mengenai PPS dan Undang-Undang PPN. Ya, ya. Apa itu PPS? PPS adalah program pengungkapan sukarela. Ya, ini yang sering wajib pajak atau beberapa jemaat yang konsultasi ke saya salah paham. PPS ini bukan tax amnesty jilid 2. Bukan. Ya. Iya. Jadi tax amnesty itu hanya pertama kali dilakukan dan itu yang terakhir tahun 2016. Oke. Ya. Iya. Jadi tidak ada negara di dunia ini ya otoritas pajaknya melakukan kegiatan tax amnesty lebih dari sekali. Nggak ada. Indonesia juga nggak mungkin lakukan itu ya karena kita sudah ikut harmonisasi perpajakan di dunia ini ya. Jadi tax amnesty jilid 1 nggak ada jilid-jilidan. Ya cuman itu tahun 2016. Nah, sekarang ini adalah program pengungkapan sukarela. Artinya apa? Artinya begini. Kenapa ada program ini? Program ini diadakan karena di tengah pandemi kemarin ya, di tengah kemerosotan ekonomi kita, ada banyak wajib pajak yang ingin ingin memperbaiki kesalahan-kesalahannya dulu ya, punya harta nggak dilaporkan, tapi kalau bisa dengan cara yang lebih sederhana dan tarif yang tidak terlalu tinggi. Keinginannya seperti itu. Karena tax amnesty yang pertama dulu tarifnya rendah sekali ya, 2, 3, 5% ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 5 tergantung bulan apa dia masukkan. Nah, ternyata banyak wajib pajak kita yang ikut tax amnesty pertama dulu yang belum seluruhnya mengungkapkan hartanya. Belum seluruhnya mengungkapkan hartanya. Akhirnya mereka mungkin aku inginlah yang belum aku ungkapkan, gitu ya. Akhirnya didesainlah PPS ini, teman-teman. Ya, program pengungkapan sukarela. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bukan tax amnesty jilid 2, enggak. Bukan tax amnesty. Ini adalah pengganti pembetulan SPT kita. Jadi kalau ada harta kita yang belum sempat kita laporkan, sementara SPT kita sudah masuk beberapa tahun yang lalu, kita ingin melaporkan harta kita bisa dengan cara apa? Satu, dengan cara pembetulan SPT. Di pasal 8 Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Perpajakan itu diatur kita bisa membetulkan SPT kita. Pak. Tapi dengan PPS ini ya teman-teman diberi kemudahan, tidak perlu dibetulkan, diungkap saja lewat program ini, tapi ada konsekuensinya, gitu Pak Dimas. Harta yang belum Anda laporkan itu nanti akan dianggap sebagai penghasilan, akan dianggap sebagai penghasilan wajib pajak yang belum dilaporkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta itu adalah manifestasi dari penghasilan kita. Betul nggak? Betul. Manifestasi dari penghasilan kita yang tidak kita gunakan dalam bentuk konsumsi. Kalau kita pernah belajar mikroekonomi, ada rumus tuh, Y sama dengan C plus I. Apa itu? Fungsi pendapatan adalah fungsi konsumsi ditambah investasi. Kemungkinan pendapatan kita digunakan untuk konsumsi atau investasi, kan begitu. Nah, pendapatan yang tidak kita konsumsi pasti berubah dalam bentuk investasi. Investasi inilah harta, betul nggak? Bisa dalam bentuk tabungan, bisa dalam bentuk barang, tangible aset, seperti itu. Nah, yang kita tidak ungkap harta kita inilah kita anggap sebagai penghasilan. Untuk itu wajib pajak yang ingat program PPS ini, saya sudah ungkap saja harta yang tidak Anda laporkan itu, tapi dengan konsekuensi membayar sekian persen. Nah, nanti kalau pengen podcast selanjutnya saya akan bahas tentang PPS ini secara lengkap. Nanti saya kasih PowerPoint-nya, saya kasih cara menghitungnya, cara membayarnya, gitu ya. Mungkin di forum ini kita kulit-kulitnya dulu saja, Pak Pendeta, gitu. Yang kedua, masalah tarif PPN yang baru. Per 1 April ini cukup heboh ya teman-teman, belakangan ini kemarin ada permintaan dari beberapa asosiasi, tolonglah ditunda tarif PPN kenaikan 1% ya, jadi semula 10% menjadi 11%. Karena di kondisi ekonomi seperti ini cukup memberatkan 1% itu apalagi nanti akibatnya akan inflasi segala macam gitu ya. Tapi saya juga mengikuti isu ini ada beberapa pengawal pajak juga bilang bahwa sebenarnya momennya pas sekali nih DJP menaikkan tarif PPN 1% ini. Nah, sebenarnya masyarakat wajib pajak kita ini fokusnya hanya ke masalah tarif. Dari 10 jadi 11%. Emang boleh Pak naikkan tarif kita jadi boleh? Di pasal 7 Undang-Undang PPN kita dinyatakan di sana bahwa tarif PPN paling rendah adalah 5%, paling tinggi adalah 15%.
Ya, jadi kenaikan tarif PPN 10 menjadi 11 itu tidak menyalahi aturan undang-undang. Ya, di pasal 7 Undang-Undang PPN kita diatur. Ya, paling tinggi 15%. Ya, kalau di negara luar bahkan udah banyak ya dia menaikkan tarif sana sebutannya bukan PPN ya, GST ya, General Service Tax. Itu sampai 15%. Kita belum ke situ ya, kita 11%. Nanti di 2025 menjadi 12%. Ya, di 2025. Tapi per April ini kemarin sudah ada penegasan lagi dari Ibu Sri Mulyani, kami tidak akan terbitkan peraturan pemerintah yang membatalkan pengenaan tarif 11% di bulan April. Nah, sebenarnya kalau kita dalami lagi dengan undang-undang harmonisasi perpajakan di bidang PPN ini, ada beberapa perubahan yang cukup fundamental dibanding undang-undang yang lain. Ya, undang-undang sebelumnya maaf ya di bidang PPN. Di undang-undang yang baru ini banyak sekali yang dulu dikenakan PPN sekarang justru tidak menjadi dikenakan PPN. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan ke Pak Pendeta Dimas bahwa dalam mendesain suatu kebijakan perpajakan, hal yang paling dihindari adalah ada objek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari sekali. Ya, baik oleh lembaga pemungut pajak yang satu maupun yang lain. Nah, di Undang-Undang PPN kita ini nanti ada beberapa objek pajak yang sudah dikenakan pajak daerah, kita keluarkan dari situ. Ya, memang itu menjadi haknya daerah. Ya, contohnya di penegasannya lebih dipertegas lagi di Undang-Undang PPN kita ini. Contohnya adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran atau tempat makan. Ya, memang di undang-undang yang sebelumnya sudah masuk dia di pasal 4A, tapi sekarang benar-benar dikonfirmkan lagi itu dibebaskan. Ya, karena itu adalah hak daerah. Kan gitu ya. Lalu ada lagi pajak parkir. Ya, itu sudah dikenakan daerah, kita serahkan. Benar-benar kita serahkan sekarang ke daerah. Seperti itu kalau kita dalamin ya. Lalu ada lagi kemarin ada isu, wah berarti nanti sekolah akan dikenakan PPN gitu ya. Rumah sakit akan dikenakan PPN gitu ya. Nah, itu dulu masih dalam pengecualian, sekarang sudah dipertegas itu dibebaskan. Masuk ke dibebaskan. Tapi nanti mungkin tidak semua dibebaskan. Mungkin yang sifatnya premium akan dikenakan. Ya. Jadi kita harus melihat dari pajak ini dalam konsep perpajakan ada suatu konsep equality, keadilan, keadilan. Keadilan ini juga yang dijunjung tinggi dalam pengenaan pajak, ya. Saya rasa jangan sampai yang misalnya sekolah nggak begitu premium juga dikenakan PPN, saya rasa enggak, ya. Saya rasa. Tapi kalau ya sudah, ya tahu sendiri ya sekarang sekolah apalagi udah ada label internasional itu tahu sendiri ya. Iya betul Pak. Nah, tapi itu sampai hari ini belum ada peraturan pemerintahnya atau petunjuk pengenaan PPN-nya. Tapi tenang saja itu sudah masuk ke fasilitas pembebasan PPN. Tapi nanti mungkin kalau saya dengar ya ada isunya sih tidak semuanya ya, seperti kesehatan juga, makanan juga ya. Nanti tidak semuanya makanan dibebaskan, ada yang dikenakan. Tapi sasaran kita adalah untuk yang sifatnya premium. Ya, hanya orang-orang jangkau tertentu saja akan dikenakan ini, yang mengkonsumsinya. Itu aja Pak, mungkin tentang PPN. Baik, Pak. Ini ada lagi? Cukup dulu Pak, cukup. Udah kalau kita diskusi pajak ini nggak selesai-selesai. Ya nggak selesai. Banyak sekali materi-materi. Ini masih kulit-kulitnya. Kita belum masuk ke hal yang lebih esensi lagi. Misalnya PPh. Saya siap aja ya, nanti kita mau diskusi apapun tentang pajak, saya siap saja. Tapi mudah-mudahan di podcast ini sudah ada pencerahan sedikit lah teman-teman. Kemarin banyak juga teman-teman gereja, Pak saya ini kerjanya cuma di gereja, dapat penghasilan, saya wajib pajak Pak. Kamu wajib pajak. Tapi saya harus bayar NPWP. Kamu harus bayar NPWP. Harus, ya. Apakah saya harus bayar pajak Pak? Belum tentu. Kita uji dulu. Iya betul. Kan begitu ya. Sekarang misalnya anak saya itu si Nadine dari ribut aja, Pak aku kapan punya KTP kan gitu. Kenapa dia ingin punya KTP? Dia ingin mungkin ya ada manfaat-manfaatnya nanti punya KTP kan seperti itu ya. Dan salah satunya mungkin dia, wah aku biar tercatat sebagai warga negara Indonesia secara resmi kan gitu ya. Nah mungkin NPWP seperti itu ya. Itulah identitas Anda sebagai wajib pajak. Ya itu aja. Ya baik, terima kasih banyak Pak Novianto untuk edukasinya yang luar biasa. Masih kulit-kulitnya tapi saya lumayan sudah mengerti Pak ya tentang
NPWP, fungsi pajak, apa itu pajak, dan ternyata masih banyak hal lagi yang perlu kita bahas. Nah, Bapak Ibu bisa komen di bawah, mungkin ada usul apa yang mau kita bahas, nanti kita akan diskusikan ya dengan Siap. Pak Novi. Kami akan menjawab. Kita bersyukur punya jemaat yang luar biasa bekerja di Direktorat Pajak yang mengerti banyak hal ya. Jadi sangat membantu sekali kita Pak sini. Bapak Ibu juga bisa menghubungi Bapak Novianto, ada nomor HP-nya di bawah ini nanti. Bapak Ibu bisa menghubungi konsultasi kepada beliau jikalau kurang jelas ya. Demikian podcast kita hari ini Bapak Ibu. Kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya dengan topik-topik yang menarik. Tuhan Yesus memberkati.